Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang materinya tentang peluang, ya. Pada pelemparan 3 mata uang logam, peserta didik dapat menentukan peluang munculnya suatu kejadian tertentu. Nah, ini ada contoh soalnya. 3 mata uang logam dilempar bersama-sama, peluang munculnya 2 permukaan sama adalah. Nah, ini soal tentang peluang, ya. Kalau saya menyebut rumus peluang itu banyaknya titik sampel yang diminta, banyaknya titik sampel yang muncul aja ya, yang muncul dibagi sama banyaknya ruang sampel. Nah, kalau ruang sampel itu seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari suatu proses pelemparan barang. Kalau titik sampel itu hanya sebagian kecil dari ruang sampel tadi, gitu ya. Nah, maka kalau ada ini kan yang dilempar 3 mata uang. Nah, seandainya kita cuma punya 1 mata uang, maka satu uang logam itu kalau kamu lempar, uang logam kita itu kan ada sisi yang ada angkanya sama yang sisi ada gambarnya, gitu ya. Jadi kalau mata uang dilempar, dia kemungkinan hanya muncul angka atau gambar, gitu. Nah, angka ini sendiri yang namanya titik sampel. Ini juga titik sampel. Tetapi ketika kita gabung dua-duanya, itu yang namanya ruang sampel. Jadi kalau satu uang logam dilempar, ruang sampelnya ada 2, gitu ya. Nah, kalau 2 mata uang logam dilempar, berarti angka dan gambarnya kan ada 2. Nah, kita bikinnya begini dalam bentuk tabel. Ini mata uang pertama, ini mata uang kedua. Gitu. Jadi nanti bisa aja muncul angka-angka, bisa juga muncul angka gambar, bisa juga muncul gambar angka, bisa juga muncul gambar. Nah, angka-angka ini yang namanya titik sampel. Ini juga titik sampel, ini juga titik sampel, ini juga titik sampel. Kalau digabung semuanya itu namanya ruang sampel. Jadi kalau 2 mata uang logam kamu lempar, ruang sampelnya ada 4. Nah, sekarang kita ke soal kita, 3 mata uang logam. Kalau 3 uang logam, berarti kita gabungkan yang 2 uang logam dengan 1 uang logam. Tadi kalau 2 uang logam kan bisa muncul angka-angka, bisa muncul angka gambar, gambar angka, gambar. Ini kalau 2 uang logam. Kalau 1 uang logam tadi hanya bisa angka dan gambar. Jadi kalau 3 uang logam dilempar, dia bisa muncul angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Nah, tuh makin banyak kan? Ini kalau dihitung ada 4 kali 2 ada 8. Berarti kalau 3 uang logam ruang sampelnya ada 8. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kita. Tentukan peluang munculnya 2 permukaan sama. Jadi ini kan tadi ruang sampelnya, ya. Titik sampelnya yang masing-masing. Nah, dia maunya yang munculnya 2 permukaan sama. Jadi dari 3 itu ada 2 yang sama, ya, harus 2. Jadi kalau kayak gini nggak boleh, karena ini berarti 3 permukaan sama. Jadi yang kita ambil yang ini, karena ada 2 yang sama. Ini juga meskipun terpisah tapi tetap aja sama-sama punya 2 angka. Ini juga punya 2 gambar, ini punya 2 gambar, ini punya 2 gambar, ini punya 2 angka. Jadi yang nggak diambil hanya yang 3-3-nya angka atau 3-3-nya gambar. Berarti ada berapa titik sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah yang di atas. Dibagi ruang sampelnya seluruhnya. Seluruhnya tadi ada 8. Nah, kebetulan di pilihan gandanya ini soal dari Akasia, halaman 91, nomor 8. Jawabannya sudah ada 6/8, ya. Tapi kalau kamu mau sederhanakan juga boleh. Dibagi 2 jadi 3/4 sama aja. Nah, inilah jawabannya. Nanti kalau misalnya barang yang dilempar beda lagi, kadang ada juga dadunya bisa 1 dadu, bisa 2 dadu. Itu caranya sama gini juga.
harus dibikin dulu ruang sampelnya. Yang penting kamu logikanya jalan aja gitu. Ya, caranya seperti ini, oke? Selamat belajar.